Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Gimana nih kabar anak-anak ustazah semuanya pagi ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya nak ya. Baik, hari ini anak-anak ustazah kita kembali lagi dalam mata pelajaran tematik tema 3, subtema baru yaitu subtema 2. Tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1. Nah, kalau di subtema 1 lalu kita sudah belajar tentang tugasku sehari-hari di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Baik, anak-anak ustazah semuanya udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, alangkah lebih baiknya kita buka dulu pembelajaran kita pagi ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ustazah mulai ya. Nah, anak-anak ustazah coba dibuka bukunya di subtema 2. Nah, di situ ada gambar tentang kegiatan yang dilakukan oleh Nina dan juga teman-temannya ketika berada di sekolah. Nah, boleh anak-anak ustazah semuanya lihat di buku ataupun di layar nih. Di sini sudah ada 3 buah gambar. Kita sama-sama bahas dulu yuk. Untuk gambar yang pertama, nah ini kira-kira gambar apa anak-anak ustazah? Pintar, ini adalah gambar kegiatan Nina dan juga teman-temannya yang sedang belajar mengikuti proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Nah, proses pembelajaran ini dipimpin atau dibawakan oleh ibu guru. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, ini adalah kegiatan olahraga yang dilakukan oleh Nina dan juga teman-temannya anak-anak ustazah. Nah, sepertinya kegiatan kedua ini mereka sedang senam ya anak-anak ustazah ya, karena di sini ada speaker. Nah, untuk kegiatan olahraga ini dipimpin oleh Bapak Guru. Nah, yang gambaran terakhir, ini gambar apa anak-anak ustazah? Pintar, ini adalah gambar kegiatan Nina dan juga teman-temannya yang sedang melaksanakan kerja bakti atau membersihkan lingkungan kelasnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang sedang menyiram bunga, ada yang sedang membuang sampah, ada juga yang mengelap jendela, menyapu lantai, menyapu halaman, dan ada juga yang membawa serok. Nah, membantu ya untuk memasukkan sampah ataupun daun-daun kering. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang ada di sekolah Nina dan juga teman-temannya anak-anak ustazah. Nah, bagaimana kalau misalkan kegiatan anak-anak ustazah semuanya ketika di sekolah? Masih ingat nggak? Kira-kira apa aja nih kegiatan yang anak-anak ustazah lakukan? Nah, pasti semuanya masih ingat ya? Oke. Sekarang, semuanya coba dibuka lagi bukunya halaman 30. Nah, di sini ada kegiatan Ayo Mengamati. Dan sudah ada 1 buah teks bacaan, yang mana nantinya di bawah teks bacaan ini ada gambar denah sekolahnya Joni ya anak ustazah. Nah, sekarang ustazah akan membacakan terlebih dahulu ya. Joni selalu bersemangat pergi ke sekolah. Sekolah Joni bersih dan asri. Sekolah Joni memiliki halaman yang luas. Joni gemar bermain bola di halaman ketika jam istirahat. Halaman terletak di depan gedung sekolah. Halaman sekolah dikelilingi banyak pohon. Halaman sekolah biasanya digunakan untuk upacara bendera dan kegiatan olahraga. Di sisi kiri halaman sekolah terdapat kantin. Joni dan teman-teman sering membeli makanan di kantin. Nah, sekarang coba anak-anak ustazah perhatikan gambar denah yang ada di layar ataupun yang ada di buku anak-anak ustazah semuanya. Nah, kalau gambar di layar ini kelihatannya tidak jelas anak-anak ustazah, boleh kalian lihat yang ada di buku ya. Jadi, ini adalah gambar denah sekolahnya Joni. Nah, gambar denah sekolahnya Joni, yuk kita perhatikan sama-sama. Kalau dilihat dari denah, sekolah Joni ini ada di seberang jalan raya anak-anak ustazah ya.
Nah, ketika kita memasuki sekolah, kita langsung menuju ke halaman sekolah. Nah, halaman sekolah ini langsung menghadap ke gedung sekolah. Nah, selanjutnya di sisi kiri halaman sekolah ada kantin. Lalu di sisi selanjutnya, sisi kanan juga ada lapangan basket. Lalu di belakang gedung sekolah ada taman dan juga ada kebun. Nah, ini adalah gambar sekolahnya atau gambar denah sekolahnya Joni. Nah, bagaimana kalau misalkan anak-anak ustazah menggambar gambar denah sekolahnya anak-anak ustazah? Kira-kira bisa atau tidak? Ustazah yakin semuanya bisa ya. Oke, nah sekarang silakan anak-anak ustazah semuanya lihat bukunya halaman 31 atau lihat yang ada di layar nih. Di sini sudah ada pertanyaan. Nah, yuk kita sama-sama jawab pertanyaan ini ya. Sekarang kita ke pertanyaan pertama. Halaman sekolah terletak di depan titik. Nah, kira-kira di depan apa? Yuk, silahkan anak-anak ustazah semuanya lihat lagi denahnya yang ada di halaman 30. Nah, halaman sekolah terletak di depan apa? Iya, benar. Ada di depan gedung sekolah. Oke, good job. Selanjutnya, di belakang gedung sekolah terdapat titik-titik dan titik-titik. Ayo, coba lihat lagi gambar denahnya. Terdapat apa tuh di belakang gedung sekolah? Iya, terdapat taman dan juga kebun. Pintar. Lalu pertanyaan ketiga, kantin sekolah terletak di sebelah titik-titik halaman. Nah, sekarang dipertanyakan kantin. Kantin sekolah tadi ada terletak di sebelah mana, anak-anak ustazah? Iya, benar. Ada di sebelah kiri halaman. Pintar. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kebun sekolah terletak di titik-titik gedung sekolah. Nah, sekarang pertanyaan adalah kebun. Kira-kira kebunnya ada di mana? Iya, ada di belakang gedung sekolah. Pinter nih anak-anak ustazah semuanya. Gimana nih? Kira-kira bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Oke, bisa ya. Yang paling penting itu anak-anak ustazah lihat benar-benar gambar denahnya, lalu dicari dengan benar, jangan sampai keliru ya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian tentang denah. Nah, di pembelajaran subtema 1 lalu, ustazah sudah pernah memberitahukan kepada anak-anak ustazah tentang pengertian dan kegunaan denah. Nah, kali ini ustazah akan mengingatkan kembali untuk anak-anak ustazah semuanya tentang denah. Nah, denah adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, jadi anak-anak ustazah ya, kalian semua udah tahu apa itu pengertian denah dan juga kegunaannya. Nah, sekarang alat yang biasanya digunakan untuk mengetahui arah itu adalah namanya kompas. Nah, jadi kira-kira nih gimana? Anak-anak ustazah semuanya ada yang belum pernah atau belum mengetahui bentuk kompas? Oke, nah kalau misalkan ada anak-anak ustazah yang belum tahu bagaimana sih bentuk kompas, nanti ustazah akan tampilkan untuk anak-anak ustazah semuanya gambar kompas. Nah, biasanya kompas itu digunakan untuk kegiatan pramuka ataupun kegiatan pecinta alam, seperti naik gunung mungkin biasanya itu, atau kegiatan-kegiatan pramuka lainnya, seperti hiking atau ke hutan-hutan. Nah, itu biasanya untuk mengetahui atau mencari arah mata angin atau suatu arah, itu kita gunakan kompas. Nah, sekarang ini adalah gambar kompas anak-anak ustazah. Buat yang masih belum tahu kompas itu seperti apa, kompas itu seperti ini ya. Nah, silahkan diamati. Sekarang, selanjutnya adalah arah mata angin. Nah, arah mata angin ini ada 8.
Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Nah, untuk mengetahui arah mata angin, untuk mempermudah, ini bisa kita buat lagu anak-anak Ustazah. Gimana nih? Mau denger nggak lagunya seperti apa? Mau ya? Oke, silahkan didengar. Ustazah akan nyanyikan lagu arah mata angin untuk mempermudah anak-anak Ustazah semuanya dalam menghafal. Oke, kita mulai dari timur dulu. Kenapa dimulai dari timur? Karena matahari itu terbit dari arah timur. Jadi kita mulai dari arah timur terlebih dahulu. Seperti ini lagunya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, gimana? Bisa? Oke, sekali lagi ya kita nyanyikan dari arah timur. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, gitu ya anak-anak Ustazah ya. Jadi bisa mempermudah anak-anak Ustazah semuanya dalam menghafal arah mata angin. Nah, selanjutnya dilihat bukunya halaman 31. Sekolah Joni menghadap ke utara. Untuk menemukan arah, lihatlah arah matahari terbit dan terbenam. Nah, tadi Ustazah udah bilang arah matahari terbit itu adalah arah timur. Lalu arah matahari terbenam adalah arah barat. Jika kamu menghadap ke timur, arah utara berada di sebelah kirimu. Arah selatan berada di sisi kananmu. Oke, sekarang coba diperhatikan untuk gambar arah mata angin ini. Kalau tadi di sebelumnya kita sudah mengetahui arah mata angin itu ada 8, tapi di sini arah mata anginnya cuma ada 4 anak-anak Ustazah. Kenapa? Iya, karena keempat arah mata angin ini adalah arah mata angin utara atau arah mata angin utama. Maaf, Ustazah salah ya. Maksud Ustazah tadi, keempat arah mata angin ini adalah arah mata angin utama yang wajib anak-anak Ustazah semuanya ketahui. Oke, sekarang lihat. Di sini ada gambar arah mata angin. Bagaimana cara untuk mengetahui yang mana arah timur, selatan, barat, dan utara? Caranya, anak-anak Ustazah semuanya silahkan berdiri dengan tegap. Oke, sudah? Kalau anak-anak Ustazah semuanya sudah berdiri dengan tegap, sekarang anak-anak Ustazah rentangkan kedua tangan. Oke, setelah direntangkan kedua tangannya, ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Nah, ingat, tangan kanan ini kita gambarkan aja seperti anak-anak Ustazah yang sedang berdiri ya. Ini kepala, ini kaki, sebelah kanan ini adalah tangan kanan dan ini adalah tangan kiri. Untuk tangan kanan anak-anak Ustazah semuanya itu adalah arah timur. Lalu kaki anak-anak Ustazah yang ada di bawah itu adalah arah selatan. Selanjutnya tangan anak-anak Ustazah semuanya yang sebelah kiri adalah arah barat. Selanjutnya kepala ke atas itu adalah arah utara. Nah, jadi dimanapun anak-anak Ustazah menghadap, sebelah kanan, tangan kanan itu adalah timur, kaki adalah selatan, tangan kiri adalah barat, kepala adalah utara. Oke, sekarang anak-anak Ustazah sudah tahu caranya untuk membedakan arah mata angin. Mudah ya, jadi ingat aja kepala, tangan kanan, tangan kiri, dan kaki. Ustazah yakin semuanya bisa. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembelajaran matematika anak-anak Ustazah. Joni dan Tony ingin membeli minuman di kantin. Harga minuman adalah Rp1.000. Joni membayar dengan kedua keping uang Rp500. Tony membayar dengan satu keping uang Rp1.000. Nah, ini adalah contoh gambarnya kalau digambarkan. Ini adalah jenis uang logam ya anak-anak Ustazah ya.
Ini adalah uang logam 500 dan ini adalah uang logam 1000. Nah, sekarang coba dilihat lagi. Joni katanya membayar 2 keping 500 rupiah. Nah, ini ada 2. 500 dan 500. Sekarang uang Tony ada 1000. Nah, harga minumannya itu adalah 1000 rupiah. Sekarang kita lihat. Di sini walaupun bentuknya atau jumlah koinnya atau jumlah nominal uangnya ada 2, 500 ditambah 500, tapi totalnya sama dengan 1000. Sekarang uang Tony di sini hanya ada 1, tapi dia totalnya atau nominalnya sudah 1000 rupiah. Jadi dia hanya menggunakan atau membayar dengan 1 uang aja. Kalau uang Joni, dia membayar dengan 2 uang koin karena 1 uang koin itu nilainya hanya 500 rupiah, sehingga Joni harus menambahkan 1 uang koin lagi supaya nilainya adalah 1000 rupiah. Nah, di sini anak-anak ustazah, kalau misalkan anak-anak ustazah semuanya mau belanja, misalnya misalkan mau belanja permen nih. Nah, permennya itu harganya 1000 rupiah tadi. Anak-anak ustazah cuman punya duit 500-nya 2. Nah, sekarang anak-anak ustazah tambahkan aja 500 tambah 500 kan nilainya 1000. Nah, sama halnya dengan ini. Ini kan nilainya udah 1000. Makanya dia hanya membayar dengan 1 uang aja. Nah, jadi uang Joni dan Tony itu nilainya sama-sama 1000 walaupun jumlahnya beda. Ini ada 2, ini ada 1. Nah, sama ya jumlahnya atau nilainya yaitu 1000 rupiah. Oke, sekarang ayo kita pasangkan kumpulan uang yang nilainya sama. Di sini sudah ada 4 kolom nih dengan jumlah atau nominal uang yang berbeda-beda. Nah, sekarang di sini ada nilai atau nominal uang 1000 dan 500 rupiah. Sekarang kita cari. Kita lihat dulu kolom yang pertama atau kotak yang pertama. 200 ditambah 200 sama dengan 400. Nah, 400 kita tambahkan 100 sama dengan 500. Sekarang kita kita sandingkan, pasangkan yang mana kira-kira dia, 500 yang atas atau yang bawah? Iya, dia ada di bawah, bukan yang ini ya. Ini aja udah 1000. Yang 1500 adalah yang ini. Sekarang kita lihat kotak yang kedua. 200 tambah 200 sama dengan 400. 400 tambah 100 sama dengan 500. Nah, sekarang 500 tambah 500 sama dengan berapa anak-anak ustazah? Iya, benar, sama dengan 1000. Oke, sekarang yang ketiga. 200 ditambah 100 sama dengan 300. 300 ditambah 100 sama dengan 400. 400 ditambah 100 sama dengan 500. Pinter. Yang terakhir nih, 200 tambah 200 sama dengan 400. 400 tambah 200 sama dengan 600. 600 ditambah 200 sama dengan 800. Benar, 800 kita tambahkan 200 sama dengan 1000. Oke, good job. Nah, pinter nih anak-anak ustazah semuanya. Gimana anak-anak ustazah? Mudah nggak untuk memasangkan uang? Iya, mudah ya. Jadi caranya itu anak-anak ustazah tinggal jumlahkan aja jumlah koinnya. Ada berapa koin anak-anak ustazah? Tinggal dijumlahkan aja. Berapa jumlahnya? Misalkan jumlah belanjaannya tadi adalah 1000 rupiah. Jadi anak-anak ustazah tinggal hitung aja tuh koinnya sampai jumlahnya 1000 rupiah. Oke, selanjutnya Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru untuk berlatih menari. Mereka berlatih menari di ruang kesenian. Nina berlatih gerakan dasar dalam tari. Ayo berlatih seperti Nina. Nah, nih, di sini adalah gambar gerakan dasar dalam tari anak-anak ustazah. Jadi, ada gerakan kepala, ada gerakan tangan, dan ada juga gerakan kaki. Nah, ini pasti anak-anak ustazah sudah tahu ya, karena di tema lalu itu, di tema 2, itu kita juga sudah belajar tentang gerak dasar tari. Jadi untuk gerak dasar kepalanya itu adalah menoleh ke arah kanan dan juga kiri. Nah, lalu untuk gerakan tangannya menangkupkan tangan.
Lalu gerakan tangan selanjutnya adalah mengayunkan tangan. Nah, selanjutnya untuk gerakan kaki adalah gerakan berjinjit. Berjinjit ini anak-anak ustazah semuanya bertumpu dengan kedua kaki yang dinaikkan ya. Jadi tumitnya itu naik ke atas. Ya, namanya berjinjit. Sekarang gerakan selanjutnya adalah melangkahkan kaki ke samping kiri. Selanjutnya melangkahkan kaki ke samping kanan, dan selanjutnya adalah melangkahkan kaki ke belakang, dan yang terakhir adalah berjalan memutar. Nah, jadi ke semua gambar ini adalah gerakan dasar dalam tarian yang mencakup gerakan kepala, tangan, dan juga kaki anak-anak ustazah ya. Coba anak-anak ustazah semuanya boleh deh ikutin atau tirukan gerakan tarian yang sedang diajarkan atau yang sedang didalami oleh Nina. Nah, oke anak-anak ustazah, sampai sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita. Ustazah harap semuanya dapat menangkap pembelajaran hari ini dengan baik dan dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan dari ustazah. Ustazah banyak-banyak terima kasih juga untuk anak-anak ustazah semuanya yang sudah menyempatkan untuk menonton video pembelajaran ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Dan ingat ya anak-anak ustazah ya, pesan ustazah sama, yaitu jangan pernah lupa untuk belajar, jangan pernah lupa untuk bersyukur, dan tetap jaga kesehatannya anak-anak ustazah semuanya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.